Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu soal terbaru tentang ujian akhir sekolah SMP MTS Sederajat tahun pelajaran 2024-2025 mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Nah, di sini ada tabel. Tabel di atas untuk menjawab soal nomor 1. Adapun pertanyaannya, rumusan dasar negara yang diajukan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 adalah titik-titik. A. Rumusan yang pertama, B. Rumusan yang kedua, C. Rumusan yang ketiga, D. Rumusan yang keempat. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya ada 3 tokoh, ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara. Di antaranya, yang pertama adalah Muhammad Yamin. Yang kedua, ada Supomo, dan yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Nah, Muhammad Yamin merumuskan dasar negara, di antaranya ada yang pertama apa? Yaitu ada kebangsaan. Terus juga ada kebangsaan, terus juga ada kemanusiaan, terus juga ada ketuhanan, ketuhanan, kerakyatan, dan satu lagi adalah kesejahteraan rakyat. Nah, kalau kita lihat berdasarkan Muhammad Yamin, tentang rumusannya, di antaranya di sini yaitu ada di rumusan yang pertama. Berarti rumusan yang pertama ini termasuk rumusan dari tokoh Muhammad Yamin. Nah, kalau rumusan yang kedua ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, musyawarah. Nah, rumusan yang kedua yaitu yang dirumuskan oleh tokoh siapa? Insinyur Soekarno atau Supomo. Nah, ternyata rumusan yang kedua yaitu yang dirumuskan oleh Supomo. Di antaranya ada persatuan. Nah, jadi rumusan yang kedua ini dirumuskan oleh Supomo. Ya, lanjutkan, apakah rumusan yang ketiga atau rumusan yang keempat yang dirumuskan oleh Insinyur Soekarno? Nah, kalau kita perhatikan rumusan yang keempat ini merupakan hampir selesai atau hampir mendekati ke Pancasila yang sekarang. Akan tetapi di sini di rumusan yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Akan tetapi di Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini rumusan yang keempat ini terdapat di dalam apa? Di dalam Piagam Jakarta atau Jakarta. Berarti rumusan yang pertama bukan rumusan Insinyur Soekarno, rumusan yang kedua bukan Insinyur Soekarno, dan rumusan yang keempat bukan Insinyur Soekarno. Berarti yang termasuk ke dalam rumusan Insinyur Soekarno adalah rumusan yang ketiga. Berarti jawabannya adalah rumusan yang ketiga. Jawabannya adalah yang C. Nah, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nomor 2. Nah, kalau menemukan soal yang panjang seperti ini, berarti tipsnya kalian silakan langsung ke pertanyaannya. Nah, di sini pertanyaannya adalah peristiwa yang terjadi pada teks di atas dikenal dengan sebutan. Berarti ada peristiwa apa nih yang terjadi di atas?
Apakah jawabannya yang A, peristiwa kemerdekaan, B, peristiwa pemberontakan, C, peristiwa Rengas Dengklok, D, peristiwa penculikan? Kita harus fokusnya yang garis bawahi adalah peristiwa apa. Mari kita temukan peristiwa yang terjadi di dalam teks ini, ya, di dalam soal nomor 2. Nah, ternyata peristiwa ini menjadi peristiwa yang memiliki keterkaitan terhadap pengumuman proklamasi kemerdekaan. Nah, apa sih yang terjadi pada peristiwa pengumuman proklamasi kemerdekaan waktu itu? Nah, kala itu Indonesia sedang dijajah oleh Jepang karena ambisi Jepang yang ingin membangun Imperium Asia Timur Raya pada masa Perang Dunia II. Dari peristiwa tersebut, Jepang mengalami kekalahan yang ternyata memberikan dampak besar bagi Indonesia. Sejak saat itu, ketegangan pun mulai muncul nah ini harus kita garis bawahi. Ternyata adanya ketegangan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua dan golongan muda memiliki perbedaan pendapat terkait kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi pemerintahan Jepang yang dengan tegas melarang penduduk Indonesia untuk mendengarkan radio luar negeri menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengumuman proklamasi. Namun berkat keuletan para pemuda Indonesia, terutama yang bekerja di kantor berita Jepang, berita menyerahnya Jepang tanpa syarat ke sekutu. Menyerahnya Jepang tanpa syarat ke sekutu pun sampai di Indonesia. Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio gelap pun lantas mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno-Hatta menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, Badan Buatan Jepang. Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, para golongan muda pun lantas menculik Soekarno-Hatta. Nah, proses atau peristiwa menculik Soekarno-Hatta ini dinamakan dengan peristiwa apa? Ya. Nah, kenapa terjadi penculikan Soekarno-Hatta? Karena muncul ketegangan atau perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda. Golongan muda ingin segera memproklamasikan ya atau mengumumkan proklamasi kemerdekaan. Akan tetapi golongan tua ada pendapat yang lain. Lalu golongan muda menculik Soekarno-Hatta. Ke mana? Ke Rengas Dengklok. Jadi peristiwa ini termasuk ke dalam peristiwa Rengas Dengklok. Jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 3. Nah, pertanyaannya di sini, berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah total murid yang menerapkan nilai-nilai Pancasila adalah. Nah, di sini berarti kita fokus ke diagram perilaku siswa sesuai dengan nilai sila-sila Pancasila. Berikut adalah diagram batang yang menunjukkan jumlah siswa dalam suatu kelas yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ada sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima. Nah, berarti yang ditanyakan adalah jumlah total murid. Berarti jumlah total murid sila yang pertama, sila yang ke-1 sebanyak 8 murid atau 8 orang ya. Kita lanjut ke sila yang kedua. Sila yang kedua karena di sini ada di tengah-tengah angka 4 dan angka 6 berarti sebanyak 5 orang. Lalu sila yang ketiga ada 10 orang. Sila yang keempat di sini menunjukkan angka 12 ya. Ini sila yang keempat, 12 orang dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sila yang kelima yaitu sebanyak 6 orang. Karena yang ditanyakan di soal di sini adalah total murid, berarti kita tinggal ditambah ya, ditotalkan 8 tambah 5 tambah 10 tambah 12 tambah 6 berapa ya? 8 tambah 5 tambah 2 tambah 6 adalah 21. Kita simpan ke atas, 2, 3, 4 berarti 41 orang. Jadi jawaban yang tepat adalah 41 orang. Jawabannya adalah yang D. Baik, untuk pembahasan sementaranya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada soal berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.